Kalau cinta yang tulus dimulai dari dalam. Terkadang kita mencintai sesuatu, tapi kita tidak tahu alasan kenapa kita mencintainya. Yaitu namanya cinta dari dalam. Nah, harusnya kepada Allah itu harus cinta mulai dari dalam. Yang tanpa syarat, tanpa alasan. Kayak kamu berucap, aku sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai Allah. Karena diriku tanpa Allah, aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan aku bukan sesuatu yang luar biasa, kecuali aku bersama kepada Allahku, kepada Zat yang Maha Suciku, yaitu Zat yang Maha Agung itu sendiri. Nah, itulah yang dikatakan, yang disebut tadi, cinta yang sebenarnya. Oh ya Mas Pijes, menyambung yang tadi. Jadi dengan semua yang saya rasakan, dengan rasa yang terenyuh, terharu, ketika menyebut asma Allah itu, jadi terus ditingkatkan, terus gitu ya Mas Pijes. Diucapkan terus di dalam hati gitu. Betul. Artinya jangan sampai berhenti di rasa ternyuh itu, atau rasa keluarnya air mata, rasa kayak hati ini kayak ada kerinduan atau bagaimana lah. Setiap seseorang itu masing-masing rasa, tapi yang itu menjadikan rasa kayak dada ini kayak terguncang, kayak sesek tiba-tiba lah. Langkah itu jangan berhenti di situ, jangan kau menghentikan. Terkadang itu begini, antara rasa ternyuh ini dan ucapan Allah ini, ketika rasa ternyuh ini terlalu besar, ucapan Allah ini tiba-tiba, zikir Allah ini kamu hentikan tanpa kamu sadari. Lah, ini harusnya kamu harus melewati fase ini. Memang terkadang seseorang akan dihadapkan dengan fase seperti ini, dan umumnya memang kadang menghadapi seperti ini. Di posisi ini kamu harus tetap menjaga kolbu ini tetap tersambung kepada keilahian, atau nyebut nama Allah itu sendiri. Biarkan air mata ini mengalir sebagai wujud selama ini kita telah melupakan kepada Allah, sebagai wujud kita selama ini telah lalai kepada Allah, dan sebagai wujud bukti kita ingin kembali di jalan Allah atau kembali kepada keilahian. Biarkan itu mengalir, dan kamu nggak usah menahan itu, dan itu biarkan berjalan alami sebagai wujud-wujud tampilan tentang rasa yang kamu alami, sebagai wujud rasa kamu ingin bertobat, ingin berhenti dari sifat lalai kepada Allah, dan ingin selalu menjadi hamba yang benar-benar sempurna kepada Allah, bukan hamba yang lain, dan berharap selalu kepada Allah akan pertolongannya, dan tidak pernah ragu bahwasanya Allah akan menolongmu. Itu kamu nggak ragu, entah bagaimana jalannya Allah, kamu selalu yakin. Kamu diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi pertolongan, kamu harus yakin. Jangan pernah terputus asa, atau berputus asa itu jangan pernah. Setiap kamu merasa berat atau untuk menyebut nama Allah berat, tapi kamu selalu yakin di hadapanmu atau di depanmu, dan yakinlah pertolongan Allah pasti akan turun dan akan menolongmu dengan kesungguhan batin dan tekadmu itu sendiri. Nah, ini akan lama fase yang itu kamu akan berubah lagi, akan menemukan fase kedamaian yang bisa tidak secara bahasa itu sulit diucapkan. Nah, nanti juga jangan berhenti di situ juga, masih banyak yang kamu lalu dari fase itu. Tapi termasuk ini sudah luar biasa.
dalam fase ini. Karena tidak semua orang bisa merasakan fase dengan menyebut nama Allah hatinya bergetar. Ini kalau dalam syariat ini udah luar biasa. Barang siapa menyebut atau mendengar nama Allah hatinya bergetar, dialah termasuk orang-orang yang dikasihi Allah atau diberikan kenikmatan anugerah Allah walaupun dalam posisi masih di dunia. Nah, itu tanda-tanda yang mestinya jangan berhenti di situ. Gitu. Terus apakah cinta kepada Allah itu ada syaratnya, Mas Idris? Kalau cinta kepada Allah, pada dasarnya namanya cinta itu tanpa syarat. Nah, dikatakan cinta itu tanpa syarat atau tanpa alasan apapun, ya karena kamu benar-benar paham siapa yang kamu cintai. Contoh aku tanya, bisakah kamu hidup tanpa Allah? Bisakah kamu hidup tanpa Allah? Tidak bisa. Bisakah kamu berdiri tanpa Allah? Tidak bisa. Kita tidak mampu dan tidak bisa hidup tanpa Allah. Walaupun berapa detik sebenarnya, kita tidak bisa hidup. Kecuali Allah masih memberi anugerah kepada kita. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kita tidak ingin berpisah walaupun satu detik pun tidak ingin berpisah. Namanya cinta sepenuh hati atau sepenuh seluruhan jiwa raga ini tidak mau pisah. Cinta itu harus bersama. Orang kalau dikatakan cinta itu tidak harus bersama, ini bohong. Nggak mungkin orang itu cinta itu kalau nggak ingin bersama, itu nggak mungkin. Cinta itu tetap ingin bersama. Kalau tidak ingin bersama, dia itu hanya sekedar cinta dalam kerinduan. Rindu itu loh, itu juga inginnya nanti suatu saat bersama. Iya enggak? Iya. Yang pada hakikatnya kembali lagi kepada cinta itu akhirnya kita harus bersama, harus bersatu, baik secara kalau keinginan, baik secara dohir maupun secara batin. Cinta tanpa kesatuan itu kebohongan. Kalau dengan wirid-wirid atau amalan-amalan itu bukan merupakan suatu cara agar cinta kita bertambah gitu kepada Allah, itu bukan salah satunya, Mas Idris? Bisa, itu metode. Setiap guru punya metode masing-masing. Tapi sepengetahuan yang saya dapat, cinta selalu dimulai dari, kalau cinta yang tulus dimulai dari dalam. Terkadang kita mencintai sesuatu, tapi kita tidak tahu alasan kenapa kita mencintainya. Yaitu namanya cinta dari dalam. Nah, harusnya kepada Allah itu harus cinta mulai dari dalam, yang tanpa syarat, tanpa alasan. Kayak kamu berucap, aku sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai Allah, karena diriku tanpa Allah, aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, dan aku bukan sesuatu yang luar biasa kecuali aku bersama kepada Allahku, kepada zat yang maha suciku, yaitu zat yang maha agung itu sendiri. Nah, itulah yang dikatakan, yang disebut tadi, cinta yang sebenarnya. Dan semua metode itu boleh dilakukan, tapi yang utama ini harus hati ini harus bersih kepada cinta yang lain. Jangan sampai kamu menduakan cintamu kepada Allah. Gitu. Jangan sampai isi hatimu ini dengan mengisi sesuatu yang lain kecuali sekedar menyebut nama Allah toh. Gitu. Jadi tidak boleh, ibaratnya gini, ini akan menjadi penghalang
Ketika seorang ingin mencintai Allah, tapi di dalam hatinya masih ada kebencian makhluk, atau kedendaman kepada makhluk, atau sifat-sifat iri, sifat-sifat yang tercela di dalam hatinya masih tertanam di sini. Ini pengalaman saya ya. Saya pastikan untuk menyebut nama Allah di dalam kolbu kemungkinan tidak akan bisa. Itu hanya sekedar menyebut nama Allah aja, sudah dipastikan tidak akan bisa. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan. Nama Allah hanya sekedar namanya aja loh, nyebut nama Allah, Allah. Jadi untuk dimasukkan di dalam hati sini. Tapi di dalam hati ini atau di dalam dada ini masih ada kebencian, apalagi sifat bohong. Jangan harap nama Allah ini mau bersemayam di dalam hati ini, tidak mungkin. Dia pasti akan terpental keluar lagi dan tidak mau masuk. Jadi harusnya gimana ya Mas Vijas? Kita kan sebagai manusia pastilah ada ibaratnya gesekan dengan sesama teman kah, atau ada masalah dalam keluarga, itu seharusnya menempatkannya gimana Mas Vijas? Kalau ada suatu persoalan, bagi ya terkadang bisa dikatakan manusiawi lah. Kadang kita rasa jengkel, benci, atau rasa yang tidak cocok, atau ingin marah. Nah, ini harus kamu batasi. Jangan sampai masuk ke relung batin. Boleh ibaratnya berpikir, wah aku nggak suka si A, tapi jangan masuk ke hati. Nah, ini yang tahu ini sama sendiri. Yang ngukur sama sendiri. Ketika mau masuk, cepet-cepet kamu menyebut nama Allah ini, dimasukkan dulu. Atau kamu bagaimana caranya biar sesuatu nggak masuk. Yang masuk hanya nama Allah itu sendiri. Dan nanti akhlakmu akan tertata. Mungkin terkadang ya kita suaranya keras atau tapi tidak sampai masuk ke dalam hatimu. Itu metodenya. Tapi kalau sering marah masukkan hati, benci masukkan hati, iri masukkan dalam hati, sudah dipastikan akan sulit. Karena secara bahasanya para guru yang saya guruin itu, hati atau kolbu mukmin atau kolbunya seorang yang beriman kepada Allah ini menjadi ruang yang benar-benar steril atau suci dari selain Allah itu sendiri. Jadi hanya Allah sering menyebut nama atau memuja Allah itu sendiri dalam kolbu. Jadi kebencian atau benar-benar harus dihapuskan di sini. Masalah dunia pun harus dihapuskan dari sini. Boleh kita berpikir bagaimana cara mencari nafkah, bagaimana kita menyelesaikan masalah, sembari kita minta petunjuk kepada Allah, dan sembari di sini menyebut nama Allah. Dalam berbicara seperti ini, kita harus sambung kepada Allah. Jadi nanti ketika ada persoalan atau sesuatu yang dihadapi atau sesuatu yang ingin diselesaikan atau ingin dipecahkan, kamu tidak pernah terputus menyebut nama Allah. Ini wujud bahwasanya kamu merasa aku tanpa Allah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan aku tidak mampu untuk berbuat apapun. Untuk mengangkat tangan ini loh kita tidak akan mampu ketika Allah tidak beri kemampuan. Ketika kesadaranmu sudah merasuk, makanya sering menyebut itu sama yang sebut terus, karena merasa saya tanpa Allah bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Saya selalu butuh perlindungan, butuh hidayah, butuh petunjuk, butuh pertolongan, butuh apapun. Dan saya yakin hanya Allah yang memberi. Walaupun secara manusiawi mungkin Allah mendatangkan seseorang untuk membantu kita. Gitu ya. Iya, baik Mas Vijas.
semua yang Mas Titis sampaikan nanti akan berusaha saya jalankan Mas Titis pelan-pelan. Ya semoga bisa menjadi pencerahan untuk semuanya Mas Titis. Amin. Jangan sampai menyerah atau berhenti di perjalanan itu. Lanjutkan proses-proses itu. Nah, kalau bisa ditambah jaga wudhunya, minimal seperti itu. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini membawa suatu keberkahan dan sebab turunnya rahmat Allah untuk kita semua dan untuk teman-teman semuanya nanti. Dan akhirnya menjadi dunia ini menjadi rahmatan lil alamin atau membawa cahaya keilahian kita masing-masing dan memberi manfaat kepada yang lain. Ya cukup gitu dulu ya, nanti disambung kembali. Oke, Mas Titis, makasih banyak. Assalamualaikum Mas Titis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.